Kalian gak akan pernah sukses menjadi VTuber cowok, entah indie atau company, kalau kalian gak kuasain 4 fundamental ini. Gue pikir ini udah jadi pengetahuan umum bahwa dominasi VTuber yang disukai adalah gender perempuan. Mulai dari agensi besar leader market seperti Hololive, Niji Sanji, dan yang lainnya. Dengan demikian, asumsi gue adalah banyak dari penonton merupakan laki-laki yang mana lawan jenisnya. Tapi apakah dengan demikian VTuber cowok nggak akan pernah bisa sukses di pasar VTuber? Jawabannya adalah bisa, tapi akan jauh lebih susah. Jangan khawatir karena gue punya 4 fundamental penting yang gue pikir bisa membantu kalian dalam develop channel YouTube kalian. Semenjak boomingnya tren VTuber di tahun 2019 sampai 2020 di Indonesia, gue pikir ini menjadi langkah awal sekaligus pengaruh besar bagi para VTuber baru yang mulai berdatangan. Ada channel yang berhasil growth dan develop dengan baik, ada juga yang stagnan. Challenge-nya adalah mungkin nggak semua orang bisa menikmati VTuber yang berarti marketnya nggak begitu besar di Indonesia. Atau mungkin bukan hal common atau biasa, seperti lo suka sama YouTuber biasanya deh. Nah, di sini gue mempelajari Hololive Indonesia, di mana para VTubersnya menggunakan mixed language untuk menarik market Hololive global, yang berarti penontonnya bisa jadi bukan hanya orang Indonesia, namun Hololive fans di seluruh negara. Video ini mungkin gak bisa bikin channel kalian langsung besar kayak Kak Mona Hosinova, tapi gue bakal coba untuk menyebutkan hal yang paling esensial menjadi seorang VTubers. Belajar dari Andi Adinata, berikut 4 fundamental yang perlu kalian terapkan sebagai VTubers. Banyak VTuber yang sebenarnya sudah memiliki personality core, tapi mungkin dia tidak ter-highlight dengan benar. Bisa juga personality core-nya nggak cocok atau dia tidak persisten. Agar mudah, analoginya begini. Andi Adinata, ganteng banget, family friendly, punya respons yang unik, dan jomblo. Dengan demikian turunannya, Bang Andi Adinata adalah VTuber family friendly yang ganteng banget, tapi jomblo dan punya cara yang unik untuk merespon fansnya dengan personality-nya. Personality ini juga bisa diterapkan kepada apapun yang dia berinteraksi dengan. Contohnya game, fansnya, atau lontaran jokesnya. Setelah Bang Andi udah ngerti marketnya, ternyata sesuai sama definitif karakternya, maka disitulah Bang Andi Adinata harus persisten terhadap role playing-nya. Bisa jadi aneh kalau misalnya Bang Andi Adinata tiba-tiba punya personality yang NSFW atau not safe for work. Nah, personality core ini bakal ngebawa kalian ke market penonton seperti apa yang cocok untuk karakter kalian. Kalau misalnya kalian sukanya ara-ara 24 jam, maka penonton kalian adalah orang-orang yang suka kalau kalian ara-ara. Dan orang-orang yang risih bakal cari VTuber lain yang lebih cocok untuk mereka tonton. Analoginya ini sesimpel orang memilih genre musik apa yang mau didengar sih. Nah, sekarang sebutin gimana kalian menganalogikan karakter VTuber kalian beserta definitifnya. Banyak banget faktor yang bisa kalian mainin di sini sebagai keunikan kalian menjadi VTuber. Serius, banyak. Coba gue asal ngomong ya. Sifat-sifat, penampilan atau avatar, skill gambar atau skill nyanyi, respons, suara, lore karakter, tampilan YouTube kalian atau Instagram kalian atau Twitter kalian, model atau jenis konten, tema, mood, editing, gimmick, dan lain-lain. Serius, banyak deh. Banyak banget. Nah, dari yang udah gue sebutin barusan, coba kalian bikin turunannya. Gue merekomendasikan kalian untuk cari tutorial pembuatan karakter kayak pada novel, dan breakdown mulai dari tanggal lahir, zodiak, sampai asal-usulnya deh. Tapi satu tips yang perlu kalian bear in mind, sekompleks apapun, buatlah menjadi sangat mudah untuk diterima. Kayak gimana tuh? Nah, misalnya Bang Andi Adinata adalah makhluk jomblo yang berasal dari Bogor. Simple kan? Dan dia juga VTuber Indonesia. Yang gak simple itu justru adalah gue. Gue adalah, gue juga bingung gimana sebutin diri gue. Gitu deh, simak aja video animasi gue deh ya. Nah, jangan overcomplicate karakter kalian sehingga kalian sendiri susah paham. Boleh-boleh aja kalau ceritanya mau riweh, tapi make sure delivery-nya atau penyampaiannya tuh gampang diterima sama fans. Kunci kesuksesan adalah key to success. Begitupun sustainability atau keberlanjutan. Mari kita bahas konten. Gue pikir seorang kreator baru ataupun lama harus mengaca dan mengevaluasi setiap kontennya yang akan dipublikasikan.
Let's say lo udah ngerjain konten live stream selama ini, tapi nggak ngebawa channel lo kemana-mana atau stagnan. Nah, berarti yang perlu lo lakukan adalah evaluasi. Apakah dengan lo terus-terusan live stream akan growth? Atau mungkin lo perlu bikin strategi baru untuk ningkatin growth-nya. Nah, katakanlah lo beruntung nih, udah nemuin formula konten lo, diseninginnya tuh kalau ngapain, dan itu terindikasi jelas di analitik YouTube bahwa konten tersebut benar-benar growth atau memunculkan new viewers. Disinilah sustainability datang atau keberlanjutan. Sebetulnya lo gak perlu bikin banyak banget model konten seperti apa. Lo hanya perlu bikin konten yang formulanya udah lo temuin dan disukain orang. Tapi selama lo ngerasa itu belum tepat, ya udah jadinya buat model konten yang lain. Belajar dari Bang Andi Adinata, dia bikin web series dan alter ego Ojan yang gue pikir ini smart banget. Dia mencoba variasi konten lainnya dengan buat Ome TV atau musik cover. Karena variasi konten tersebut juga ngebikin Bang Andi Adinata menjadi karakter 3D yang unik. Perlu di-note, asumsi gue bahwa VTuber cowok memang agak sangat susah untuk survive di satu model konten aja kayak live streaming doang. Tapi kalau kita tengok Kak Mitya Bedford, dia udah nemuin formulanya. Dia buat short sebagai marketing untuk ke live streamingnya. Fundamental yang terakhir gue pikir penting adalah advertising atau pemasaran karakter kalian. Kalian bisa gunain ads berbayar YouTube atau collab, minta penonton untuk share, tapi gue merekomendasikan kalian untuk menggunakan YouTube Shorts atau TikTok kayak yang dilakuin Mitya Bedford saat ini. Bisa jadi kalian udah punya personality core, bisa jadi kalian udah punya trait, skill, dan keunikan, bisa jadi kalian udah punya model konten yang sustain dengan tujuan channel kalian, tapi kalau misalnya nggak ada satupun orang yang ngeliat itu semua, upaya kalian untuk growth akan lebih sulit atau lebih lambat. Pernah bertanya nggak, kenapa lagu almarhum Olga, Hancur Hatiku, gue nggak bilang jelek, tapi meskipun lagunya nggak sekompleks kayak Queen, mungkin hampir seluruh Indonesia hafal refnya. Yes, that's marketing. Ingat frasa ini ya, what goes up must come down. Kalau channel kalian tiba-tiba viral, it's really good for you. Tapi kalau kalian nggak punya fundamental channel yang baik, kalian hanya akan terjebak di viral in the moment aja. Dan besok bisa jadi dilupakan. Ingat polisi Caya-Caya? Itu salah satu contohnya. Dia nggak bisa lanjut karena dia udah nggak relevan lagi untuk ditonton. Terakhir, percayalah bahwa nanti akan ada satu titik di mana channel kalian bisa jadi lebih besar dan dapat penonton banyak. Keep grinding dan terus tetap semangat ya. Sebetulnya masih banyak yang bisa dibahas untuk develop channel kalian seperti thumbnail, judul video, algoritma, dan sebagainya. Gue tertarik untuk buat part 2 kalau memang kalian suka dengan konten gue yang ini dan ada 500 likes. Gue belum pernah dapat likes lebih dari 100 by the way. Well, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Ciao!